Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah, segenap pengurus Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Bapak Khazin Siddiq selaku Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, Ustadz Bashir selaku Koordinator Dewan Pembina Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, kemudian Bapak-bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Ustadz dan Ustazah, Bapak-bapak semuanya serta Ibu semuanya, wali santri baru Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, dan tentunya sebagian santri baru baik putra maupun putri yang berbahagia, dan seluruh undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadirin dan hadirat semuanya saja yang saya hormati dan sekaligus semuanya saja yang saya cintai. Sebelumnya sekali lagi marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, nikmat dan hidayah serta ma'unahnya, sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Ribuan bahkan jutaan teman-teman kita sekarang baru berbaring di rumah sakit. Untuk itu sekali lagi kesehatan yang kita dapatkan ini sekali lagi marilah kita sekali lagi kita syukuri. Kemudian para hadirin dan hadirat semuanya, salam serta sholawat marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saja sampai akhir hayat kita tetap dalam tuntunannya, insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian hadirin dan hadirat yang berbahagia, selanjutnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, welcome to As-Salam. This is your boarding school. Ini adalah pondok kita. Untuk itu sekali lagi saya mewakili rekan-rekan semuanya, khususnya pengelola Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, sekali lagi mengucapkan selamat datang. Saya bangga, bukan berarti takabur. Saya bersyukur karena mampu melaksanakan meeting ini atau wahana silaturahim ini dengan bapak dan ibu semuanya saja. Tadi Bapak Haji Yusuf Soponyono menyebutkan, terima kasih Ustadz, namun demikian no thank you. Apa artinya? Artinya ya memang
sejauh ini memang Assalam sudah 33 tahun. Bapak-bapak dan ibu semuanya yang saya hormati. Dan anak-anak santri baru ini nanti berarti setelah saya hitung-hitung nanti adalah angkatan lulusan yang ke-34. Terus terang saja Assalam sampai saat ini meluluskan sudah yang ke-28 angkatan. Kalau saya hitung-hitung santri baru nanti akan menjadi angkatan yang ke-34. Untuk itu mudah-mudahan anak-anakku nanti atau santriwan dan santriwati nanti mampu menjadi lulusan ataupun angkatan yang ke-34. Ini harapan kami. Untuk itu Bapak serta Ibu semuanya yang saya hormati, kesuksesan nanti itu terus terang saja kata-kata klasik, utamanya bagi ustadz dan ustadzah, bagi bapak-bapak para pendidik, kata-kata klasik. Kesuksesan pendidikan tidak tergantung saya, no. Anda tidak, masyarakat juga tidak. Namun demikian tiga-tiganya kita harus bekerja sama. Insya Allah lingkungan kita sudah mendukung. Masyarakat dalam artian masyarakat Assalam insya Allah sudah mendukung. Lah ini tinggal peran kita, ibu dan bapak semuanya saja yang saya hormati. Untuk itu kami harapkan mulai hari ini tolong dicatat nomor-nomor penting, termasuk nomor saya pribadi kalau perlu. Go ahead. Gunanya apa? Kita saling komunikasi. Kita harus selalu bersinergi. Bapak-bapak dan ibu semuanya saja. Ini semuanya tidak akan terwujud kalau di antara kita itu tidak ada kontak. Tidak ada kontak batin. Untuk itu sekali lagi komunikasi, komunikasi, komunikasi. Kalau real estate itu komunikasi ya penting, namun demikian tidak begitu penting. Location, lokasi, lokasi, dan lokasi itu kalau kita bisnis real estate. Kalau kita masalah pendidikan, ini masalah komunikasi sebetulnya. Untuk itulah Bapak serta Ibu yang saya hormati, kami betul-betul mohon catat nomor-nomor kita. Insya Allah saya pribadi dan lembaga semuanya saja, kru kami insya Allah semakin terbuka. Terbuka dalam artian apa? Menerima masukan, saran dari Bapak dan Ibu semuanya saja. Untuk apa? Ya untuk anak-anak kita, tidak lain tidak, bukan itu. Untuk itu sekali lagi, wahana ini, silaturahim ini jangan hanya berlangsung ini hari and then besok stop. Enggak, tidak. Tolong dilanjutkan. Kalau lagi jenguk anak bapak atau ibu jemput, stop baik. Ada ide apa? Coba komunikasikan. Apakah semua ide nanti langsung kita laksanakan? Well, lihat-lihat. Namun kebanyakan dari ide-ide 90 atau 100 yang kita terima dari banyakan wali itu hampir 90% itu bagus. Dalam artian masukan-masukan yang bagus. Yang 10% atau bahkan kurang dikit itu mungkin karena beliau-beliau itu enggak mengetahui sebab musababnya. Itu saja. Jadi sekali lagi kebanyakan, kalau sekali lagi komunikasi tolong dibuka. Kita harus ada kontak. Kalau enggak kami sendiri lewat wali kamar, wali kelas, kepala sekolah. Kalau perlu langsung ke saya, Ustadz Ma'ruf, wakil saya,
ataupun siapa saja, bahkan ke Pak tukang sapu yang kita punya, that's okay too, itu juga okay. Jadi sekali lagi, kunci adalah komunikasi. Untuk masalah prestasi yang kita dapatkan secara umum baik, prestasi lumayan dari tahun kemarin termasuk baik. Hafid naik, alhamdulillah. Yang mendapat mumtaz naik, alhamdulillah. Namun walaupun saya juga tentunya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada rekan-rekan saya semuanya, baik ustadz maupun ustadzah, dan tentunya rekan-rekan saya pejabat struktural. Namun kru kami, khususnya saya pribadi, apakah itu puas? No, masih jauh. Masih jauh. Jadi untuk itu jangan tanggung-tanggung. Insya Allah kami tanggung jawab, Bapak serta Ibu yang saya hormati. Untuk itu kalau tadi secara simbolis antum semuanya sudah menyerahkan santriwan dan santriwati atau anak-anak antum semuanya untuk dididik di As-Salam ini lewat Bapak Soponyono. Untuk itu saya selaku direktur di sini secara simbolis pula saya menerimanya insya Allah dengan ikhlas. Saya menerimanya dengan tulus ikhlas, wallah insya Allah. Ini saya utarakan karena memang demikian perasaan saya. Untuk itu saya sekali lagi gemblengkan pada kru saya nanti, wanti-wanti, inget-inget ini amanah. Insya Allah kru saya sudah selalu saya gembor-gemborkan. Jangan merasa puas dengan apa yang ada, bukan berarti saya tidak thank you, bukan. Ya memang harus demikian, kita harus senantiasa mengadakan perbaikan di segala sisi dan saya siap untuk itu. Untuk itu sekali lagi, kalau ada masukan, please let me know. Tahukan saya, beritahukan saya, beritahukan kepala sekolah dan kepala sekolah dan siapa saja wali kamar, ada apa-apa berkaitan dengan kemajuan santri, sampaikan, harus disampaikan. Kalau tidak, kalau Pak Jokowi copot, I will do the same. Aku juga akan demikian. Pak Jokowi hal-hal yang baik itu baik, saya ikutin. Yang nggak baik ya enggak. Siapa saja. Jadi ini bukan warning, bukan ya sedikit warning. Karena betul-betul saya pribadi sudah insya Allah sudah tulus ikhlas betul. Untuk itu ibu dan bapak semuanya juga tolong ikhlaskan. Anak-anaknya dipesen untuk ikhlas juga. Misalnya berbuat sesuatu kurang pada tempatnya diingatkan, tolong diterima dengan ikhlas. Insya Allah kita tidak akan memperlakukan anak-anak Anda, antum semuanya dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Insya Allah tidak akan. Karena saya pribadi, dulu saya ustadz di As-Salam juga tahun 80-an, saya dulu galak. Dan itu nggak bagus, jelek. Saya akui, terus terang saja ustadz, saya dulu ustadz di As-Salam, dari Punggawan sana, itu saya ustadz, saya mengakui aja, terus terang aja. Dulu saya tuh galak, kadang-kadang kurang pikiran. Namun setelah terbawa ini ya pengalaman di sana sini, baik di luar maupun di dalam negeri, nggak taunya apa yang kebanyakan saya kerjakan dahulu itu masih klasik sekali dan itu nggak bagus.
Untuk itu bagi alumni-alumni yang tampang di sana itu anak-anak manis-manis yang sekarang udah PhD, ada yang doktor, ada yang S2 dan sebagainya, saya tidak tanggung-tanggung untuk minta maaf. Kalau perlu mencium dengkul dalam artian kalau Jawanya ya. Karena itu memang nggak baik. Untuk itulah maka saya bersikeras zero tolerance, toleransi nol bagi ustadz, apalagi siswa. Ustadz saja juga kena. Untuk itulah percayakan pada kami, percayakan pada kami, dan tolong komunikasikan secepatnya kalau ada hal-hal yang sekiranya mengarah ke hal-hal yang kurang baik. Saya nggak bisa melihat 2.500 satu per satu anak itu, nggak bisa, terus terang saja. Untuk itu antum, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kabar dari anak bapak atau ibu hal yang kurang baik, segera komunikasikan. Karena itu komunikasi. Sering hal kita tuh miskomunikasi, akhirnya sudah masalahnya melebar kemana-mana, akhirnya rusak semuanya. Nah ini tidak mau kita seperti itu. Jadi sekali lagi ikhlaskan anak-anak bapak, saya dan kru insya Allah akan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Dan sekali lagi mengirimkan putra putri bapak ke sini, saya jamin itu yang terbaik. Kalau anak saya pribadi di Indonesia, aku nggak canggung-canggung masukkan ke As-Salam. Karena kalau ngelihat di luar, utamanya di luar itu ya ada tawuran, ada ada main ketapel dan sebagainya. Di sini insya Allah tidak ada semacam itu. Mau timbul saja sudah kita nggak boleh, niat aja sudah kita larang. Jadi insya Allah tidak salah tujuan bapak-bapak serta ibu mengirimkan ke As-Salam, insya Allah tidak salah. Karena semboyan kita yakni pendidikan di As-Salam ini jadi menyeimbangkan antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. Well, ini pekerjaan berat, iya berat. Namun demikian kita harus senantiasa berusaha ke sana. Bapak, Ibu, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jadi, kalau di dalam hadis disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sebagai umat beragama, kita percaya itu hadis betul. Jadi umpama mudah-mudahan nggak terjadi, sampai terjadi apa-apa, sedang anak kita sedang mengaji bertolabul ilmi di ma'had ini, insya Allah Allah tahu. Jadi luar dalam kita kalau udah ikhlas, insya Allah deh, hidup ini akan menjadi ringan, agak ringan minimal. Untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi komunikasi di antara kita harus kita ciptakan. Ya, dengan pribadi saya selaku direktur, dengan Ustadz Ma'ruf selaku wakil, dengan Ustadz Edi selaku kepala MTS, dan kepada siapa saja perlu kita jalin itu komunikasi. Untuk itu dalam rangka silaturahim ini sekaligus saya beritahukan bahwa tahun ini cara pengenalan santri baru, kalau di luar istilahnya MOS, kalau di sini ya khutbah ta'aruf, itu kalau tahun lalu kita hanya melaksanakan 2 minggu atau seminggu atau 10 hari. Kalau ajaran baru ini nanti kita coba-coba membuat sistem yang lain,
Apakah dari dulu manis-manis sekarang keras-keras? Tidak, Bapak. Sebaliknya, oke? Sebaliknya. Di sana akan dipelajari banyak hal. Misalnya nanti udah akan dimulai oleh Bapak dokter baru kita, Bapak Kadarusman, insya Allah nanti akan mencuplik beberapa hal tentang cara-cara hidup di As-Salam ini. Begitu juga dalam rangka khutbatut ta'aruf ini nanti mengkaji tentang hal itu, ya ada baca Quran, ya ada outbound, ada hal-hal yang sifatnya insya Allah menarik. Mengenal, tahu betul. Ini amat sangat penting. Karena apa? Karena anak-anak kalau nggak paham As-Salam ini kemana sih tujuannya, nanti jangan-jangan salah niat, salah tujuan. Maka dari itu mumpung masih awal ini, kita kenalkan As-Salam. As-Salam itu kayak apa, hidupnya di As-Salam itu kayak bagaimana, nanti akan dijelaskan. Oke, jadi intinya sih itu saja. Bapak yang saya hormati serta Ibu yang saya hormati pula. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi saya tandaskan komunikasi, please. Saya bilang please berarti betul-betul saya memohon. Komunikasi, 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 please ciptakan itu dengan kita. Oke, sebelum saya akhiri, izinkan saya sendiri di sini untuk mengenalkan kru kami, kru pejabat struktural yang ada. Nanti kalau perlu minta nomor teleponnya ke sekretariat, nanti akan dikasih. Sekretariat itu kantor lantai 2, atau kalau ketemu minta di jalan, it's okay ya. Ini kalau saya tidak berkeberatan bagi yang kami sebutkan termasuk Ibu Dewan Pembina untuk berdiri sejenak setelah setelah nama kita sebutkan. Demikian juga ustadz-ustadz yang lain, please kalau tidak keberatan please stand up, berdiri, and then mereka maksud saya bapak-bapak dan ibu-ibu selaku bapak ibu santriwan dan santriwati baru mengenal, minimal tahu oh itu gitu ya. Jadi minimal walaupun nanti belum apa namanya, that's okay, minimal udah tahu kenal kenal secara lihat dulu, that's okay. Oke, pertama kali kami kenalkan ketua dewan pembina Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, yakni Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah. Ini beliau selaku pendiri kita, pendiri As-Salam. Kemudian sesepuh kita dan juga yang ikut mendirikan juga pondok pesantren kita ini saat ini Kiai Haji Ustadz Kiai Haji Muhammad Khazin Sidik. Ya, beliau ini nomor 2 dari arah saya ya, itu beliau Ustadz Khazin Sidik. Kemudian koordinator Dewan Kiai Ustadz Bashir Mujahid MAG. Oh yeah, there. Insyaallah next year you're gonna be a doctor ya, doctorate. Dia menempuh program doktor, insyaallah tahun depan insyaallah gonna be done, insyaallah selesai. Kemudian saya sendiri Bapak Yunus panggil aja Ustadz Yunus cukup. Saya ya cukup saya sendiri. Kemudian wakil saya yakni Ustadz Dr. Andes Haji Ma'ruf Rahmat. Ya, we go. Ustadz Ma'ruf selaku wakil saya. Kemudian sekretaris pondok Ustadz Haji Tresno Jaya Khattab Sarjana Agama MM. Ya, we go. Kemudian kepala kesantриan putra. Lah ini kesantриan putra, kalau ada apa-apa nanti langsung bisa dihubungi Ustadz Nur Kholis MR. Beliau luar biasa ininya spiritnya luar biasa. Maka dari itu easy to talk, gampang diajak bicara. Itu tolong kalau ada masalah-masalah secepatnya dikomunikasikan dengan beliau. Kemudian untuk kesantrian putri yakni Ustazah Sri
Hartini SPD, ini kesantren putri, jadi yang membawai santri-santri putri itu beliau. Kemudian Kepala Madrasah Tsanawiyah Ustadz Haji Edi Suprapto, sarjana agama. Where are you, Ustadz? Oh, yeah, we go. Okay. Kemudian Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Haji Lolan Sumarlan, sarjana agama. Here we go. Kemudian Kepala Sekolah Menengah Atas atau SMA, Kepala SMA yakni Ustazah Dr. Anda Puji Hastuti. Ya. Ini Kepala SMA Assalam. Kemudian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Assalam, ini dikepalai oleh Ustadz Ahmad Jarir, sarjana agama. Here we go. Itu SMK kita. Kemudian Kepala Majelis Pendidikan dan Kesantrian Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, yakni atasan saya langsung. Kalau ada apa-apa ngelapornya ke Majelis Pendidikan Yayasan, yakni dokter baru kita, alumni Assalam juga, yakni Ustadz Dr. Kadarusman, Master sarjana agama. Jadi dokter dan sarjana agama. Kemudian Kepala Majelis Pendidikan Pesantren yang Bapak Najeh enggak rawuh, nomor dengan wakilnya beliau Bapak yang tadi, Jadi kalau ada apa-apa bisa dihubungin beliau. Masalah apa ya, Bapak-bapak selain langsung ke kita bisa juga lewat MPP ataupun MPP daerah kalau beliau termasuk pengurus pusat. Jadi ada MPP daerah, ada pusat. Beliau termasuk pusat, wakil daripada atau ketua satu bagian MPP pusat. Di samping itu perlu kami kenalkan juga yakni bagian keuangan. Jadi rotasi keuangan itu seluruh pondok ini dikelola oleh Ustadz Dr. Randes Hartanto. Please stand up. Wah, sampai agak kurus karena banyakan mikir money ya. Too much money make you confused. Oke. Kemudian Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, apa saja yang berkaitan dengan fasilitas sarana apa saja yang di pondok ini, baik dari mobil sampai bangunan gedung dan lain sebagainya, itu dikoordinir oleh Ustadz Syamhadi. Alright, Ustadz Syamhadi. Oh, busy. Saya kira sibuk ya di luar. Saya yakin beliau tidak tidur ya, betul-betul kerja. Ini berarti dia dalam betul-betul sibuk. Kemudian Kepala Bagian SDM atau SDI yang kita kenal di Assalam ini, yakni Ustadz Dr. Randes Sodik Anwar MM. Ini beliau. Jadi untuk kalau mau bergabung dengan tim Assalam, oke, lewat beliau. Nanti kita lihat. Kemudian Kepala Bagian Resto yang ngurusi 2.500 porsi minimal atau minimal 400 kilogram nasi beras setiap hari, itu beliau Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Masudi. Kemudian Kepala UPT Lab Perpustakaan dan Astronomi Ustadz AR Sugeng Riyadi. Where are you, Ustadz? Oh ya, ini terus terang saja beliau yang pakar di dalam astronomi kita. Astronomi kalau di atas itu kita punya anjungan. Alhamdulillah kemarin bulan ini juga tanggal muda itu Bapak Lukman Menteri Agama meresmikannya. Dan ini satu-satunya pesantren yang memiliki anjungan astronomi ya Assalam ini. Terus terang saja. Oke, bukan riak. Namun demikian ini ya astronomi kita sudah diakui oleh NASA. Jadi bapak yang dan ibu-ibu yang tahu NASA yang di Cape Canaveral di Florida sana di Amerika itu udah mengakui bahwa Assalam, dan beliau juga anggota di sana untuk menentukan apa-apa beliau mendapat, apalagi nasional tidak lagi. Jadi insya Allah beliau betul-betul pakar dan saya bangga. Jangan pergi ya Ustadz ya, please. Karena ini satu-satunya terus terang saja. Kemudian Kepala Bagian Humas dan Kerjasama, yakni kalau kita mendatangkan tamu-tamu baik dalam maupun luar negeri, itu kita senantiasa berhubungan dengan Ustadz Asa Zain Muttaqin. Where are you?
Oh, beliau mana? Ustadz Asa, Mafi? Insya Allah tanggal 8 nanti Yusuf Kala akan rawuh di sini. Dan insya Allah besok saya konfirmasi lagi ke Jakarta dengan beberapa ustadz untuk mengkonfirmasi. Insya Allah beliau akan datang. Kalau antum semuanya punya waktu senggang, please come in, please come over here, oke? Bersilaturahim dengan Bapak Yusuf Kala. Kemudian untuk koordinator bimbingan dan konseling, kalau ada masalah-masalah, insya Allah santriwan dan santriwati ada masalah, itu terus terang saja. Kalau dulu BK itu di pondok pesantren kurang jalan, oke, kurang jalan. Namun udah beberapa tahun ini kita aktifkan peranan cara penanganan masalah ala BK, yang ternyata juga cukup manjur. Tol ukurnya apa? Mutasi santri, alhamdulillah turun drastis. Oke, itu jadi Ustazah Dr. Anda Ida Rohayati, mana tadi beliau? Oh ya Wigo, itu beliau, dikoordinir oleh beliau. Jadi demikian bapak-bapak serta ibu yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah apa saja yang insya Allah, kalau yang jelek-jelek insya Allah bukan dari saya, namun demikian yang baik-baik insya Allah dari Allah semata. Untuk itu sekali lagi komunikasi please, oke? Komunikasi tolong dikasih tahu apa saja. Kalau yang baik nggak usah kasih tahu, that's oke. Utamanya yang kurang baik itu yang saya tunggu. Kalau baik itu ya suatu keharusan, harus berbuat baik. Tapi kalau jelek itu kan berarti kan salah. Nah itulah yang kita tunggu. Untuk itu sekali lagi kita terbuka. Teman-teman saya insya Allah terbuka. Kalau nggak terbuka lewat saya langsung, oke? Kalau menemui 1, 2, kalau susah diajak bicara, let me know, beritahu saya, oke? Insya Allah nanti mungkin lupa beliau ya saat itu mungkin. Untuk itu sekali lagi saya siap untuk mengingatkan, saya terbuka demi tidak lain dan bukan untuk kemajuan anak-anak kita, utamanya angkatan ke-34 ini, utamanya. Dan juga bagi yang masuk SLTA ya tentunya ya angkatan berapa? Coba nanti kita hitung, yang jelas utamanya angkatan ke-34 karena mayoritas adalah anak-anak santriwan dan santriwati MTS. Demikian kurang